Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional Bapak Solihin Royani SEMM. Yang kami hormati rekan-rekan seperjuangan kelas manajemen 6B. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam pembelajaran hari ini dalam keadaan virtual. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Alifah Nur Aini sebagai moderator dari kelompok 2. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan materi analisis, segmenting, targeting, positioning, dan marketing mix pada PT Pertamina Persero. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada saya Alifah Nur Aini, yang kedua ada saudari Eis Rahmawati, yang ketiga ada saudara Rizky Ramdan, yang keempat ada saudara Rohmat Jain, dan yang kelima ada saudari Anindya Sri Quratul Aini. Sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Untuk mengefektifkan waktu kepada rekan-rekan pemateri, saya persilahkan. Baik, saya Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gambaran umum PT Pertamina. Yang pertama, sejarah berdirinya PT Pertamina. PT Pertamina Persero artinya merupakan akronim dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina masuk urutan ke-122 dalam Fortune Global 500 pada tahun 2013. Pertamina pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia. Namun monopoli tersebut telah dihapuskan pemerintah pada tahun 2001. Perusahaan ini juga mengoperasikan 7 kilang minyak dengan kapasitas total 1051,7 MBSD. Pabrik petrokimia dengan kapasitas total 1.507.950 ton per tahun, dan pabrik LPG dengan kapasitas total 102,3 juta ton per tahun. Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamin dengan Pertamina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Penggabungan ini terjadi pada tahun 1968. Yang kedua, visi misi perusahaan. Visi, menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia. Misi, melaksanakan pengelolaan aktivitas minyak dan gas bumi dengan mengedepankan langkah untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan melalui paradigma industri energi kelas dunia meliputi inovasi teknologi, fundamental bisnis yang kuat, dan keunggulan operasional. Yang ketiga, tata nilai akhlak perusahaan. Yang pertama, amanah. Amanah adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua yaitu kompeten. Kompeten adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga, harmonitas. Harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat, loyal. Loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa. Yang kelima, adaptif. Adaptif adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. 6. Kolaboratif. Kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergis. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdan. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian segmentasi pasar pada PT Pertamina. Menurut Kohler dan Armstrong 2018, segmentasi pasar yang digunakan pada PT Pertamina menggunakan 4 segmentasi pasar. Yang pertama berdasarkan geografi, yang kedua berdasarkan demografi, yang ketiga berdasarkan psikografi, dan yang keempat berdasarkan perilaku.
Yang pertama, segmentasi pasar berdasarkan geografi. Daerah geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi perusahaan. Secara geografi meliputi wilayah diantaranya Rantau Aceh Tamiang, Pangkalan Suhu Sumatera Utara, Lirik Riau, Jambi, Ramba, Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Subang Jawa Barat, dan Cepu Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Yang kedua, segmentasi pasar berdasarkan demografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi menjadi kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan juga tingkat pendidikan. Yang ketiga, segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Segmentasi pasar ini menelaah bagaimana konsumen dengan segmentasi berdemografi tertentu merespon suatu simulasi pemasaran. Yang keempat, segmentasi pasar berdasarkan perilaku. Segmentasi ini membedakan customer dengan dasar pembagian, pengetahuan, attitude, penggunaan, dan respon terhadap produk. Perkenalkan, nama saya Rohmat Jain. Saya di sini akan memaparkan materi yaitu tentang targeting dan positioning pada PT Pertamina Persero. Targeting pada PT Pertamina Persero yaitu Pertamina Persero sebagai subholding upsystem terus melakukan berbagai upaya dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Dengan kinerja produksi migas di tahun 2021 mencapai 897 MBO EPD. Pada tahun ini target produksi migas meningkat hingga 1047 MBO EPD. Selain itu, subholding upsystem Pertamina juga menargetkan cadangan tambahan di tahun 2022 sebesar 755 MMBOE dengan sumber daya tambahan sebesar 220 MMBOE. Selanjutnya, penentuan positioning pada PT Pertamina atau Persero. Pertamina terus menunjukkan kinerja positif dan unggul di berbagai sektor. Pandemi tak menyurutkan langkah Pertamina untuk terus bekerja tanpa henti mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional dan berkelanjutan masa depannya yang lebih sejahtera. Baik, saya Anindya Skrotola ini akan menjelaskan materi berkenaan dengan bauran pemasaran atau marketing mix pada PT Pertamina Persero. Di mana bauran pemasaran ini terdiri atas 7P. Yang pertama itu ada harga atau price. Harga yang dimaksud di sini adalah berapa uang atau jumlah pembayaran yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Di mana harga produk ini terdiri atas Pertamax, Pertamina Dex, Pertamax Turbo, dan Pertalite. Harga yang ditawarkan oleh PT Pertamina dimulai dari harga 7.650 sampai 14.800. Yang kedua yaitu produk atau produk, di mana produk PT Pertamina yang pertama itu ada bahan bakar minyak yang terdiri atas Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Racing, Pertalite Premium, Pertamina Dex, Dex-Lite, solar, biosolar, dan minyak tanah. Lalu yang kedua produknya non minyak, di mana ada Minarek, Heavy I 90, Heavy I 160, Lubebes, Green Coke, dan Aspal. Yang ketiga itu ada produk LPG, di mana terdiri dari BBG, Pigas, LPG, NNG, dan Mesikul. Yang keempat itu ada Pestron, di mana terdiri atas Prima XP saya 20 watts 50, lalu ada Mesran Super saya 20 watts 50. Yang selanjutnya ada Mesrania 2T Super X, lalu ada 2T Enviro, Endure 4T, Meditran, dan ProRed. Lalu produk yang kelima ada Pure Teraphthalic Acid, di mana terdiri atas Varexeline, Benzen, Profiline, dan Sulfur.
Lalu bauran pemasaran yang ketiga itu ada tempat atau flash, di mana fasilitas tempat kilang minyak di Indonesia saat ini tersebar di antaranya. Yang pertama ada kilang Pangkalan Berandan, Sumatera Utara, terdiri atas kapasitas 4,5 ribu barel per hari, milik Pertamina. Kilang minyak Pangkalan Berandan sudah ditutup sejak awal tahun 2007. Lalu yang kedua ada Kilang Dumai di Riau. Kapasitas Kilang Dumai itu ada 127.000 barel per hari, milik PT Pertamina. Lalu yang ketiga ada Kilang Sungai Fakning di Riau juga, yaitu memiliki kapasitas 50.000 barel per hari, milik PT Pertamina. Yang keempat itu ada Kilang Musi Sumatera Selatan, di mana kapasitas 127,3 ribu barel per hari. Yang kelima ada Kilang Cilacap di Jawa Tengah, yaitu memiliki kapasitas 348.000 barel per hari, dan Kilang Balongan di Jawa Barat, yaitu memiliki kapasitas 125.000 barel per hari. Kegiatan usaha pengolahan Pertamina didukung oleh 6 kilang, yaitu yang pertama ada kantor pusat Pertamina, yang kedua ada Refinery Unit 2, di mana tempatnya itu ada di Dumai. Lalu yang selanjutnya ada bauran pemasaran, yaitu tentang promosi atau promotion. PT Pertamina melakukan strategi pemasaran untuk menjual BBM non-subsidi, dan perusahaan harus terus melakukan promosi atau strategi pemasarannya. Yaitu yang pertama ada setiap perusahaan akan menawarkan berbagai produk yang berkualitas agar para pelanggan tertarik untuk membelinya. Lalu produk yang ditawarkan juga dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, baru-baru ini adanya kenaikan harga produk, termasuk bagian dari strategi perusahaan, dan juga harga yang telah ditetapkan tidak naik jauh beda dari harga sebelumnya, sehingga masih cukup terjangkau untuk masyarakat. Yang ketiga, kantor Branch Marketing Sulutenggo yang terletak di Kota Manado, Sulawesi Utara merupakan suatu unit bisnis dari Pertamina yang memiliki tugas untuk memasarkan produk bahan bakar minyak ke seluruh daerah Sulutenggo dan tentunya seluruh Indonesia. Lalu yang keempat, untuk menjalankan strategi pemasaran BBM non-subsidi, Pertamina melalui Program Berkah Energi Pertamina mengadakan event berhadiah. Program ini sebagai suatu wujud penghargaan dari Pertamina untuk para konsumen yang telah setia menggunakan produk-produk unggulan dari Pertamina yang lebih ramah lingkungan. Lalu yang kelima ada orang atau people. Perusahaan juga memberikan kenyamanan, tentunya bagi karyawan-karyawan terbaik, agar bisa berproduktif dengan baik dan betah dalam bekerja. Yaitu bisa dilihat pada penyajian kali ini, yaitu menyediakan pelatihan-pelatihan yang menunjang pengetahuan karyawan. Selanjutnya mengapresiasi hal-hal yang telah dilakukan oleh karyawan. Lalu yang selanjutnya berperilaku adil terhadap karyawan, di mana perusahaan akan mendapatkan loyalitas dan totalitas dari karyawannya. Perusahaan selalu memiliki sumber daya manusia yang unggul dan dapat diarahkan serta digerakkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Di mana yang pertama ada perencanaan tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, seleksi dan program orientasi, penempatan pekerja, pengembangan pekerja, mutasi dan pemberhentian. Bauran pemasaran yang keenam itu ada kemasan atau packaging. Pertamina menjual dalam bentuk kemasan jerigen, tabung, dan pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM dalam bentuk kemasan khusus dengan kapasitas 5 hingga 10 liter seperti Pertamax, Declight. Pertamina selalu berharap serapan konsumsi BBM dalam berbagai kemasan bisa terus tinggi, terutama ketika menjelang lebaran atau arus mudik. Yang terakhir, bauran pemasaran yaitu tentang proses atau proses pengolahan minyak bumi menjadi praksi-praksi. Ada beberapa tahapan, yaitu proses pengolahan pertama, primary process. Lalu yang kedua ada proses pengolahan lanjutan, secondary process. Yang ketiga ada proses treating. Yang keempat proses blending. Alhamdulillah untuk materi pada presentasi kali ini sudah tersampaikan. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulannya.
PT Pertamina adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamina dengan Pertamina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Segmentasi pasar yang digunakan oleh PT Pertamina adalah segmentasi geografi, demografi, dan perilaku. Targeting merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan setelah segmentasi pasar. Hal ini diperlukan karena seperti yang telah dijelaskan, perusahaan tidak akan dapat melayani semua pasar yang ada di masyarakat. Terakhir, pada prioritas Unleash Talent Subholding Upstream, Pertamina memiliki program Fast Track Talent unggul yang inklusif 13% perempuan dalam nominate talent dan 26% pekerja milenial. Subholding Upstream Pertamina juga telah menyusun 11 topik material dalam pelaksanaan strategi USG serta strategi dekarbonisasi mewujudkan kegiatan operasi yang ramah lingkungan. Positioning bukan tentang apa yang Anda lakukan terhadap suatu produk, namun tentang apa yang Anda lakukan terhadap persepsi konsumen. Pandemi tak menyurutkan langkah Pertamina untuk terus bekerja tanpa henti mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional dan keberlanjutan masa depan yang lebih sejahtera. Di tahun kedua pandemi, berbagai milestone dan capaian besar berhasil ditorehkan dalam tinta emas perjalanan Pertamina di usianya yang ke-64 tahun. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan di hati. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.